selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Lause berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan terus semangat setiap hari. Pagi hari ini kita mau kembali lagi adik-adik merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk membuka di dalam perenungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami selalu baru setiap hari. Kami boleh menikmati hari ini dan kami akan memulai perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami semua agar kami mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita mau kembali lagi merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sama yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan adalah keteguhan bagi hati kita. Ya, adik-adik, kita melihat di sini di dalam satu bagian Alkitab dari 2 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-19. 2 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-19. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Iya adik-adik, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus kan adalah salah satu murid Tuhan Yesus, dan Rasul Petrus di sini mengatakan bahwa kamu makin diteguhkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Ya adik-adik, pada zaman itu Alkitabnya masih belum lengkap seperti yang sudah kita miliki sekarang. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Pada zaman Rasul Petrus, mereka hanya memakai Alkitab perjanjian lama, di mana Alkitab tersebut ditulis oleh para nabi-nabi terdahulu sebelum mereka ada. Ya adik-adik, di sini kita melihat bahwa dikatakan firman nubuatan. Nubuatan adik-adik adalah suatu hal yang disampaikan, namun kejadian atau hal tersebut belum terjadi pada saat itu, tetapi akan terjadi di masa yang akan mendatang. Ya, adik-adik, kita tahu bahwa Rasul Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia bisa mengatakan hal ini, bahwa firman nubuatan itu yang disampaikan para nabi akan meneguhkan setiap kita yang membacanya. Di saat itu, Tuhan Yesus bersama-sama dengan para rasul di suatu gunung, dan Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan di situ juga Rasul Petrus melihat bahwa firman Tuhan di dalam Alkitab perjanjian lama yang dia punya itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja, dan dia sungguh-sungguh adalah Mesias yang dijanjikan, yang dinantikan, dan itu sudah ditulis di dalam Alkitab perjanjian lama adik-adik. Oleh karena itu Rasul Petrus memberitahukan pada kita bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang sungguh-sungguh adik-adik, sungguh-sungguh benar. Itu bukan ditulis oleh manusia, tetapi itu adalah karya Roh Kudus di dalam penulis-penulis Alkitab yang ada. Dengan demikian adik-adik, di dalam kehidupan kita, memang kita di dalam percaya kepada Tuhan Yesus, kita memang hidup bersama-sama dengan Tuhan dan firman-Nya. Namun adik-adik, jangan sampai di saat kita mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, pengalaman hidup kita, dan kita menjadikan pengalaman tersebut sebagai kebenaran. Misalnya, adik-adik pada saat ini mengalami pertolongan Tuhan, di saat ujian, adik-adik mengerjakan ujian, namun adik-adik tidak belajar satu bagian soal yang adik-adik mau kerjakan. Kemudian adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolong
adik-adik mengerjakan soal ini. Kemudian Tuhan menolong memberikan adik-adik jawaban sehingga adik-adik dapat menjawab soal tersebut. Dan adik-adik lupa bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus taat dan kita harus sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Dan itu semua dikatakan di dalam Alkitab adik-adik. Jadi pengalaman kita jangan membuat itu sebagai dasar kebenaran kita untuk hidup. Nanti kalau ujian lagi saya berdoa aja Tuhan pasti tolong saya. Tetapi tidak adik-adik, Alkitab menyatakan kebenarannya bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita harus sungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan kita, setiap apa yang akan kita lakukan. Ya, oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri yang dituliskan di dalam Alkitab. Sehingga hidup kita didasari kepada firman dan kita harus melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Tujuannya adik-adik untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan tersebut dapat menjadi sandaran kita sepenuhnya, sehingga kita dapat teguh, artinya kita yakin bahwa firman itu adalah firman yang pasti, yang akan kita hidupi, dan saat kita melakukan firman tersebut, maka kehidupan kita yang kita jalani akan lebih baik kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, prinsipnya di sini dikatakan bahwa alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Iya, Alkitab firman Tuhan harus diperhatikan adik-adik. Mungkin adik-adik lebih suka belajar perjanjian baru karena bahasanya lebih mudah dimengerti. Namun adik-adik jangan lupa bahwa Alkitab perjanjian lama juga berisi firman Tuhan dan itu harus kita pelajari. Oleh karena itu harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita belum mengerti berarti kita harus lebih lagi mempelajari dan sehingga kita dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dan juga adik-adik, baik perjanjian lama dan perjanjian baru itu semua menuntun kepada kita dapat melihat Tuhan Yesus. Apa yang ditulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru semuanya merujuk kepada Tuhan Yesus yang adalah Raja, Mesias, dan Penyelamat dunia ini adik-adik. Oleh karena itu marilah kita semakin lagi sungguh-sungguh mempelajari Alkitab kita sehingga kita dapat diteguhkan. Karena di sini dikatakan adik-adik, bagi kita yang memperhatikannya seperti pelita yang bercahaya yang sudah dijelaskan oleh Lausa Ika kemarin. Pelita tersebut dapat menerangi kegelapan di dalam dunia ini. Di dalam hati kita mungkin yang masih gelap, firman Tuhan dapat menyinarinya dan menolong kita untuk melihat hal-hal baik dan melakukannya adik-adik. Sehingga di dalam kehidupan kita dikatakan bahwa sampai bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita. Adik-adik, bintang timur tersebut adalah Tuhan Yesus yang bersinar di dalam hati kita. Sehingga kehidupan kita tidak lagi kehidupan di dalam manusia kita, tetapi Tuhan Yesus sendirilah yang meneguhkan setiap langkah kehidupan kita, apapun yang kita lakukan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur firman Tuhan boleh memberkati kami. Tuhan menolong kami agar kami dapat melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa. Dadah.